Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pada kali ini kita akan berdiskusi mengenai peran guru dalam pendidikan karakter. Namun sebelum kita berdiskusi, alangkah lebih baiknya kita membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, Bapak Ibu, memang ada urgen tentang peran guru dalam pendidikan karakter. Untuk saat ini kemungkinan kalau kita melihat dari beberapa anak-anak yang ada di Indonesia, ya, itu menurut kacamata saya karakter mereka sudah sangat istilahnya bisa dikatakan mereka memiliki tingkat karakter yang sangat rendah. Misal kita melihat beberapa berita, ya, di televisi atau entah di koran, itu memang ada beberapa berita yang istilahnya tidak mengenakan karena memang berkaitan dengan karakter anak. Ada yang siswa memukuli gurunya, kemudian sampai gurunya meninggal, bahkan sampai seperti itu. Bahkan juga ketika saya membaca buku, Goldman juga berkata bahwa sebenarnya yang harus kita tingkatkan itu bukan dari aspek kognitif, tapi lebih ke arah afektif atau karakter. Jadi meskipun tingkat kognitif tinggi, tapi kalau afektif siswa itu rendah, apa gunanya? Seperti itu. Nah, dari permasalahan ini, coba kita diskusikan apa penyebabnya, kemudian bagaimana cara istilahnya sebagai guru itu dalam mendidik atau meningkatkan karakter anak, kemungkinan entah dalam pembelajaran, entah dalam tingkat satuan pendidikan atau sekolahan. Ya, mari kita diskusikan bersama-sama apa penyebabnya, kemudian kita cari solusi yang terbaik yang dapat kita terapkan dalam satuan pendidikan atau di sekolah kita masing-masing. Nah, nanti hasilnya juga akan kita rasakan dalam proses atau dalam peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk itu, mohon kepada Pak Haitami untuk memberikan penjelasan, ya, apa sih penyebabnya, kemudian bagaimana solusinya, ya. Jadi nanti kegiatan diskusi pada hari ini nanti satu persatu dari para pemateri akan memberikan penjelasan, kemudian nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Namun yang untuk kegiatan awal kita, yakni dari masing-masing pemateri nanti akan memberikan penjelasan satu persatu terlebih dahulu secara bergantian. Nanti dari Pak Haitami yang pertama, kemudian nanti yang kedua ada dari Dia, yang ketiga ada dari Pak Tri Antoni, dan yang terakhir adalah Pak Hendra. Dan nanti kegiatan kita terakhir adalah kegiatan diskusi. Mungkin untuk menyingkat waktu, kepada Pak Haitami, monggo, saya persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya Mas Bahrut dan teman-teman sekalian, ya. Jadi memang menarik ya pembahasan kita di sore hari ini gitu, tentang bagaimana peran seorang guru dalam pendidikan karakter peserta didiknya. Jadi memang kalau kita lihat gitu ya dari dari istilah atau dari filosofi tentang guru itu sendiri gitu ya. Mungkin ada pepatah Sunda yang mengatakan guru itu kan digugu dan ditiru gitu ya. Jadi memang guru itu apa yang diucapkan itu dilakukan oleh muridnya, dan apa yang dilakukan oleh si guru pun dipraktikkan oleh muridnya atau siswanya, kira-kira seperti itu. Walaupun gitu ya ada pengertian ada pengertian tentang peran guru gitu ya. Misalnya peran guru adalah misalnya transfer of knowledge gitu ya. Tapi pada hari ini hal itu terbantahkan dengan yang tadi dibawakan oleh atau disampaikan oleh Mas Bahrut di awal ya. Jadi artinya memang pemahaman secara kognitif aja ternyata tidak bisa membangun karakter anak gitu. Justru malah sebaliknya. Kan yang jadi case hari ini kan anak-anak itu setiap hari sekolah gitu ya. Kenapa pagi berangkat ke sekolah, belajar seharian, pulang sekolah dia langsung tawuran? Berarti kan ini ada
ada sesuatu yang tidak, mungkin ada yang tersampaikan tapi ada hal yang tidak menjadi teladan bagi murid itu sendiri. Kalau tugas atau peran guru hanya sebatas menjadikan anak yang tidak mampu jadi mampu, anak yang tidak paham jadi paham, anak yang tidak ngerti jadi ngerti, lalu apa bedanya peran guru dengan peran Google gitu ya? Hari ini anak-anak kalau perlu atau mencari informasi apapun tinggal googling semua, bahkan kita pun sangat mudah gitu ya, tinggal googling perlu apa tinggal googling. Cuman kalau misalnya peran guru sama dengan peran Google, untuk apa ada guru gitu. Nah, balik lagi ke istilah pepatah Sunda tadi di awal gitu ya. Kalau guru itu kan digugu dan ditiru gitu, digugu didengar ucapannya dan ditiru perbuatannya. Maka dalam hal ini kita tidak melihat ada transfer of knowledge gitu. Kita tidak melihat ada kekhususan atau apa ya, ya secara spesifik bahwasanya peran guru untuk menjadikan murid itu pintar, tapi tidak. Tapi bagaimana seorang guru itu dibangun agar dia bisa menjadi karakter, bisa jadi teladan, jadi uswah bagi peserta didiknya, sehingga dari apa yang dia lihat, si siswa ini atau peserta didik ini melihat itu sesuatu yang memang pantas untuk dia tiru gitu ya. Kan hari ini tidak jaminan misalnya gini, apakah orang yang pandai secara kognitif itu bisa hidup atau bisa berjuang melawan hidup gitu ya. Bahkan kemarin sempat dikatakan gitu ya oleh dosen kita bersama ya, Pak Abdul, bahwasanya terkadang anak-anak yang pintar itu gitu ya cenderung cenderung egois gitu ya. Karena kepintarannya gitu. Tapi mungkin ada orang yang atau ada siswa yang nilainya itu rata-rata gitu ya, maksudnya tidak terlalu pintar dan tidak terlalu di bawah gitu ya. Tapi biasanya dia secara hubungan sosial dengan kawan-kawannya lebih dapat lebih erat ketimbang anak-anak yang pintar kurang lebih seperti itu. Tapi memang salah juga kalau misalnya kita menganggap remeh pemahaman atau kognitif dan menganggap nggak ada fungsinya kognitif. Bagi saya itu salah juga. Jadi artinya memang yang bagus adalah pertama anak dibangun dulu karakternya, dibangun dulu kebiasaannya. Tentu gitu ya, karakter ini akan mereka dapat dari contoh pribadi gurunya. Nah, ketika contoh pribadi gurunya sudah baik, maka peserta didik pun akan ikut baik karena dia mendapatkan contoh yang baik. Jadi sedikit dari saya sebelum ditutup ya. Jadi artinya hari ini banyak guru, banyak murid, tapi krisis keteladanan. Ya, jadi nggak ada teladan, sehingga si murid itu bingung gitu harus mencontoh siapa gitu. Bahkan terkadang murid-murid yang sering melakukan bullying itu murid-murid yang mendapatkan contoh perilaku dari apa yang dia tonton. Padahal apa yang ada di film atau yang ditonton itu bukan tuntunan gitu. Nah, tuntunan yang sesungguhnya adalah guru, bukan tontonan. Kurang lebih seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih Mas Bahrut, saya kembalikan. Di unmute Mas Bahrut, punten, di unmute Mas Bahrut. Nah, kemungkinan tadi yang dapat saya ambil dari apa yang telah disampaikan oleh Mas Ami, memang untuk saat ini memang kita memang sangat istilahnya krisis keteladanan ya, yang ketika ada ada singkatan guru itu digugul dan ditiru ya, berarti dicontoh. Namun apa yang terjadi sekarang, kemungkinan kita juga sebagai seorang guru sendiri juga harus introspeksi, apakah kita sudah dapat menjadi suri teladan yang baik seperti itu. Kemudian yang kedua, langsung saja Ibu Tia, saya persilahkan. Menurut saya pendapat opini mengenai memberitahukan mengenai peran guru dalam karakter pendidikan itu tersebut, jadi peran guru itu sangat penting dalam mengembangkan karakter peserta didik. Kenapa? Karena guru itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Haitham itu adalah guru itu gugu dan ditiru ya. Setiap perilaku, kemudian cara berpakaiannya itu memang ditiru sama anak-anak ketika kita cara berpakaian, misalnya seperti contoh ini dari cara berpakaian, contohnya
oh Bu Guru ini kok cara berpakaian seperti ini, cara memakai jilbabnya seperti ini atau bagaimana, itu nanti juga siswa pun akan mengikuti kepribadian anak tersebut ya. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana sih peserta didik itu ditiru peserta didiknya, guru itu ditiru oleh peserta didiknya, kemudian seorang guru dapat dikatakan baik jika memiliki sikap yang peduli terhadap peserta didiknya ya. Ketika di dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru memberikan materi, bagaimana sih kita mentauladani supaya anak-anak kita itu kita fokus dalam kegiatan belajar. Misalnya kita harus membuat bentuk karakter anak didik itu seperti apa. Contohnya dalam hal memberikan salam kepada guru, assalamualaikum misalnya seperti itu ya. Kemudian memberikan kata-kata terima kasih. Nah ya, misalnya menjawab pertanyaan dari gurunya itu merupakan suatu prestis, penghargaan terhadap anak, supaya apa? Supaya membangun karakter juga agar anak itu semangat belajarnya. Jadi di sini banyak hal bagaimana sih kita sebagai guru itu sebagai guru itu kita mengembangkan kepribadian kita kepada anak didik, yaitu dengan cara merangkul kepada anak peserta didik agar supaya perilaku kita diikuti ya, kemudian dia semangat belajarnya dengan yang tadi disebutkan prestis ya, penghargaan. Misalnya dia bisa menjawab pertanyaan, oke, good, anak-anak pintar sekali kamu, semangat belajarnya, seperti contoh ya. Kemudian kita sih di sini banyak sekali ya dari dehumanisasi penyebab apa sih namanya, sekarang ada pola-pola gadget ya, yang dimana penyebab kurang kedisiplinan dan karakter anak, moralnya anak jadi membangkang terhadap orang tua ya. Itu penyebabnya juga di dalam handphone gadget itu tersebut banyak penyebab yang menyebabkan anak-anak menjadi melawan ya kepada orang tua, kemudian guru ya, seperti sekarang yang sedang booming itu namanya games online ya, kalau nggak salah itu ya, seperti itu ya. Itu kata-kata yang tersebut di situ akan menyebabkan karakter anak menjadi ke bawah ya, dan akhirnya ia melupakan moral-moral yang harusnya dia dapat dari dalam pendidikan. Maka dari itu ya, kita sebagai seorang peran guru itu kita harus merangkul anak-anak, memberikan prestis, dan kita sabar dalam mendidik anak-anak supaya tauladan yang kita berikan itu akan terserap pada mereka. Jadi sebenarnya ya memang setiap anak itu tidak ada yang tidak pintar, semua anak pintar, akan tetapi semua beda di dalam keterampilan masing-masing. Mungkin itu saja Bapak Bahrut, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Tia. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Bu Tia sebenarnya ada hubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Hetami. Jadi istilahnya mengenai keteladanan ya. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa menjadi tauladan bagi seorang muridnya, terutama dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Begitu, selanjutnya monggo Pak Tri Antoni untuk menyampaikan pendapatnya mengenai peran guru dalam pendidikan karakter. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tadi udah dijelaskan sama Ibu Tia sama Mas Hetami. Saya cuma menambahkan, itu kan pendidikan karakter itu kan yang pertama itu kan di lingkungan keluarga. Nah, jadi pendidikan karakter itu dilakukan pertama kali dengan anak atau
anak didik itu dengan orang tua. Jadi di sini ada karakter yang dibagi menjadi dua, jadi karakter positif dan karakter negatif. Jadi, nah di sini yang saya jelaskan ini karakter positif. Jadi gimana karakter positif itu bisa dijadikan atau bisa bisa dikembangkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga. Nah, jadi di sini ada lingkungan positif itu manusia tidak dapat mempunyai karakter positif, akan menimbulkan masalah dan tidak bisa mendapatkan solusi dari sebuah masalah. Nah, jadi di situ misalnya kita yang kebanyakan itu kan sebelum masuk sekolah itu kan dari rumah. Nah, jadi kalau kita pembimbingan yang pertama itu dari kedua orang tua sebenarnya. Nah, setelah kedua orang tua itu baru lingkungan, yang ketiga itu baru sekolah. Nah, jadi di situ yang pendidikan karakter yang positifnya. Nah, jadi yang di rumah ini orang tua itu membimbingnya dari kandungan sebenarnya. Kalau untuk lebih dalamnya lagi, ini pendidikan karakter itu. Nah, di sini ada juga pendidikan karakter yang negatif. Nah, di sini banyak kalau ingin dijelaskan yang tentang negatifnya itu. Yang perusak peserta didik itu kan dari yang pertama itu ya yang dijelasin Pak Hetami sama Ibu Tia itu tadi kan dari gadget, dari lingkungan. Yang paling banyak perusak peserta didik itu yaitu dari lingkungan. Yang pertama itu misalnya contohnya ada lingkungannya ini di sebuah kampung misalnya, kayak contohnya kampung saya. Di kampung saya itu mayoritasnya anak-anaknya itu main game. Jadi otomatis yang lainnya ini ikut-ikutan. Nah, jadi di situ yang perusak itu yang negatifnya. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang karakter. Yaitu dibagi menjadi dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi saya kembalikan dengan Pak Bahrud. Monggo langsung saja kepada Pak Hendra untuk memberikan pendapatnya tentang peran guru dalam pendidikan karakter. Monggo. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semua atas waktunya. Menarik sekali apa yang barusan kita perbincangkan. Ya, apalagi tadi Pak Bahrud di awal sudah mengangkat sebuah fenomena bagaimana anak-anak didik kita itu ada yang mengalami degradasi moral, bahkan sudah kebanyakan anak-anak kita mengalami degradasi moral sampai ada siswa yang berani melakukan upaya penganiayaan dan pembunuhan kepada gurunya. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kita harus benar-benar menyadari, saya rasa bahwasanya kita semua, siapapun kita yang memang sudah berprofesi sebagai seorang guru, itu adalah sebuah amanah yang teramat sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Bahrud, Pak Hetami, Pak Antoni, Bu Tia memilih profesi sebagai guru itu bukan hal yang kebetulan. Ya, saya rasa karena memang Yang Maha Kuasa itu ingin menjadikan tangan-tangan kita, lisan kita, karakter kita itu menjadi cermin bagi terbentuknya generasi depan yang lebih baik. Melalui tangan-tangan kita lah rekan-rekan sekalian, harapan bangsa ini bisa kita laksanakan, kita bisa ukir dari sekarang. Oleh karenanya, kenapa karakter peserta didik kita, anak-anak didik kita, bahkan anak-anak bangsa kita, anak-anak muda kita ini sekarang masih jauh dari apa yang kita harapkan. Tentu saja ke depan tantangan itu akan semakin dahsyat. Tentu saja ke depan tantangan itu akan semakin hebat. Kenapa? Karena sumber pengetahuan, sumber informasi, sumber tontonan dan tuntunan itu bukan hanya
anak-anak kita dapatkan dari sekolah, bukan hanya anak-anak dapatkan dari keluarga, bukan hanya anak-anak kita dapatkan dari lingkungan dan dari gurunya, tetapi begitu banyak sumber-sumber yang mereka bisa jadikan contoh. Nah, kita sebagai guru seperti yang saya katakan tadi adalah insan-insan yang mulia, ya. Sampai Allah katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Itu memiliki, kita harus terpanggil. Kita harus merasa bahwa anak-anak muda kita, para peserta didik kita itu adalah tanggung jawab kita. Karena kita diamanahkan sebagai seorang guru. Kalau kita serahkan mereka kepada keluarganya, kita juga tidak tahu keluarga mereka itu seperti apa. Apakah orang tuanya mencontohkan hal yang baik, mereka sholat apa tidak, mereka berjamaah atau tidak, ibunya juga demikian. Seorang anak sekolah bisa memakai hijab, memakai jilbab, tetapi di rumahnya kita dapati, seringkali kita dapati orang tuanya belum tentu menggunakan jilbab dan seterusnya. Maka rekan-rekan sekalian, kita tetap fokus bahwa kita adalah agen perubahan. Ya, kita adalah orang-orang yang ditunjuk memegang amanah untuk membina karakter anak-anak bangsa kita. Oleh karenanya, saya pikir pendidikan di Indonesia dalam membentuk karakter itu tidak akan berhasil kalau mengenyampingkan pentingnya pendidikan agama. Karena pendidikan agama itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan agama adalah pendidikan dan pembentukan moral. Pendidikan agama adalah pendidikan dan pembentukan akhlak. Jadi kalau dari sekarang ini pemerintah, pemangku kebijakan itu menjadikan landasan utama pendidikan itu adalah agama, maka anak-anak kita kemanapun dia melangkah melanjutkan pendidikannya, entah dia ke SMA, entah dia ke SMK, entah dia ke perguruan tinggi, dan dia nanti bergelut dengan berbagai macam profesinya, ya, dia bergelut sebagai seorang teknokrat, dia sebagai politikus, sebagai tentara, dia menjadi teknokrat yang beriman, berkarakter. Dia menjadi tentara yang beriman, berkarakter. Dia menjadi seorang pengusaha yang beriman, yang berkarakter. Jadi tugas negara, tugas pemerintah, pemangku jabatan itu harus mengakselerasikan pendidikan agama itu ke dalam setiap pendidikan yang ada, kurikulum yang ada. Tidak bisa tidak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, yang kedua, bagaimanapun juga, saya sangat setuju dengan teman-teman sampaikan tadi bahwa guru itu adalah cermin bagi para anak-anak didiknya. Guru itu adalah contoh. Jadi kalau seorang siswa melihat gurunya melakukan tindakan yang dia lihat sehari-hari, maka dia akan mengatakan bahwa seperti inilah mestinya kita berlaku. Seperti inilah semestinya kita berbuat. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Tia. Kalau seorang guru itu ya, dia berkata dengan sopan, muridnya akan menganggap bahwa itu adalah cara kita berbicara. Kalau seorang guru berpakaiannya sopan, maka muridnya akan menganggap bahwa itu adalah cara kita berpakaian. Tetapi kalau yang kita lakukan sebaliknya, murid juga akan seperti itu. Oh, cara berbicara seperti ini boleh, nggak apa-apa. Oh, cara berpakaian seperti ini boleh, nggak apa-apa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karenanya, rekan-rekan sekalian, setiap generasi itu akan memiliki sejarahnya masing-masing. Jadi kita menyaksikan dulu bagaimana orang tua kita ketika kita masih kecil dulu, kita dididik dengan begitu disiplinnya. Kita tidak kenal internet, kita tidak kenal tontonan, kita tidak kenal gadget dan seterusnya. Hasilnya adalah seperti kita ini yang sekarang sedang kita jalani. Lantas kalau generasi-generasi muda kita nanti yang sudah begitu banyak dinamika pergaulan, dinamika tontonan, dinamika hiburan dan seterusnya, ini sangat luar biasa. Oleh karenanya tidak lain dan tidak bukan menurut saya yang saat ini harus kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa membenahi diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, untuk kita benar-benar melaksanakan tugas yang sangat mulia ini, untuk kita membina anak-anak kita, membina akhlak anak-anak kita, dan membentuk karakter anak-anak kita. Terima kasih rekan-rekan sekalian, ini pendapat saya. Saya kembalikan ke Pak Bahrut, waktunya mudah-mudahan nanti kesimpulan ini, walaupun hanya tinggal 3 menit, ini bisa sama-sama kita simpulkan. Mohon maaf kalau agak berlebihan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak.
Terima kasih kepada semua pemateri yang sudah istilahnya memberikan pendapatnya masing-masing. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan oleh keempat materi tadi sebenarnya memang kita kembalikan lagi ke guru, bahwa guru itu adalah suri tauladan yang memang kita benar-benar harus mengevaluasi, harus memang benar-benar istilahnya memberikan contoh kepada anak didik kita agar tidak hanya pendidikan karakter yang sudah digalakkan oleh pemerintah, yang salam PPK, yang pertama ada religius, kemudian ada nasionalis, kemudian ada gotong royong, itu tidak menjadi omong kosong, dan kita sebagai guru harus benar-benar menerapkan kepada anak didik kita, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Saja diskusi kita pada hari ini, kurang lebihnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih semuanya, makasih Pak Bahrul, Mas Trip, Pak Hendra, Bu Tia.